Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku yang soleh-soleha kelas 4B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah ketemu lagi di hari Jumat anak-anak ya. Tidak terasa ya. Hari ini alhamdulillah ya, Ustazah bisa melihat kalian lagi. Bagaimana pagi ini, sudah sarapan semua? Sudah. Sudah. Coba Ustazah tanya, siapa yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat duha? Oke, semua melambaikan tangan. Oke. Alhamdulillah ya. Setiap hari semakin tertib, semakin bagus ya. Coba sekarang Ustazah tanya, siapa yang tadi laksanakan sholat subuh? Ayo, siapa yang tadi pagi sudah sholat subuh? Mas Rasya? Oh iya. Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya ya. Kalian sudah bisa bangun pagi, melaksanakan sholat subuh ya. Oke, Mas Alvin juga. Ya, good job semuanya. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Siap berdoa. Siap. Wahid, isnain, salasah, arba'ah. Sikap berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Coba Ustazah lihat dari sini loh ya. Ustazah lihat dari sini. Apakah sudah dipejamkan semua? Ya. Ud'ullaha jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian ya, pagi ini Ustazah akan langsung saja ya mereview beberapa materi yang sudah kita pelajari dari hari Senin sampai Kamis ya. Silakan kalian persiapkan dulu alat tulis kalian ya. Kita akan langsung menuju ke soal dulu ya. Kita menuju ke soal dulu. Silakan bisa kalian perhatikan ya tampilan yang sedang Ustazah buka ini. Sebentar. Sebentar dulu anak-anak. Ini
Ini ada kesalahan. Coba Ustazah tanya dulu anak-anak ya. Kira-kira ada enggak yang dari hari Senin sampai Kamis yang belum mengisi Google Form untuk karakter dan juga keagamaan ada? Ada enggak anak-anak kira-kira? Mungkin nanti ya kalian bisa menyampaikan ke ayah dan bunda kalian ya. Untuk pengisian Google Form hari ini terakhir ya di hari Jumat. Besok di hari Sabtu ya Ustazah akan merekap hasil pengisian ayah bunda kamu ya untuk penilaian karakter keagamaan dan juga sikap ya. Coba dibesarkan volumenya kalian ya, volume yang ada di HP atau laptop kalian yang dibesarkan ya. Coba Ustazah cek suara dulu. Mbak Rosi dengar suaranya Ustazah enggak? Dengar. Nah, Mbak Rosi aja dengar ya. Mas Alvin berarti volume yang ada di HP atau laptop kamu ditinggikan Mas, dikeraskan lagi. Coba Mbak Atif dengar suaranya Us Ayu. Dengar, Us. Dengar ya Mbak Atif. Ya. Coba Mas Hilmi dengar suaranya Ustazah? Dengar. Ya, dengar. Berarti Mas Alvin coba volume di HP-nya Mas Alvin yang ditinggikan ya. Volumenya ditinggikan lagi biar dengar suaranya Ustazah. Ya anak-anak ya, ini sebelum Ustazah mulai ya, nanti tolong disampaikan ke ayah dan bunda kalian ya untuk pengisian Google Form untuk karakter dan sikap kemandirian ya. Hari ini terakhir. Besok Sabtu akan Ustazah rekap ya, dan hari Seninnya akan Ustazah kirimkan hasilnya ya. Tolong ya, nanti diingatkan ayah sama bunda kalian karena biasanya lupa ya, bukan tidak mengisi tapi kelupaan. Nanti tolong diingatkan lagi ya anak-anak ya. Hari ini terakhir untuk pengisian karena hari Sabtu sudah harus direkap sama ustazah, sama ustadz-ustazah ya. Baik, kita langsung saja, silakan dipersiapkan anak-anakku. Oke. Silakan bisa kalian tulis dulu untuk soal yang pertama. Ya, yang pertama itu adalah PPKN. Ya, silakan bisa kalian tulis dulu. Kalian tulis ya. Pertanyaannya adalah suatu kondisi dalam masyarakat. Iya, di buku tulis. Suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang merupakan pengertian dari titik-titik.
Baik, kalau sudah ditulis, kita bisa langsung mengerjakan bersama-sama untuk jawabannya ya, langsung saja. Coba sekarang suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang merupakan pengertian dari apa, Nana? Keberagaman. Ya, betul. Ya, silakan bisa ditulis. Keberagaman jawabannya. Ya, jawabannya adalah keberagaman. Nah, pada mata pelajaran PPKN kemarin ya, kita belajar tentang kerjasama dalam keberagaman anak-anak ya. Jadi keberagaman itu intinya perbedaan ya dari berbagai bidang. Ya, perbedaan itu tidak hanya suku, bangsa ya, tidak hanya seperti itu ya. Tapi ada juga perbedaan fisik ya, dari fisik itu juga bisa dari kegemaran, dari hobi, kesenangan ya, itu juga satu orang dengan orang lainnya ya memiliki banyak perbedaan. Nah, keberagaman itu tersendiri anak-anak ya merupakan anugerah dari Allah ya, anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Nah, contoh kerjasama dalam keberagaman yang ada di Indonesia yang sudah kemarin kita pelajari adalah kerja bakti. Nah, kemudian ada juga festival budaya. Itu ya. Nah, kerja bakti itu tersendiri ya bisa dilaksanakan di semua tempat ya, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, ya, kita bisa menerapkan kerja bakti. Ya. Kemudian festival budaya. Nah, festival budaya ini adalah ya masyarakat bekerja sama untuk menampilkan kebudayaan yang dimiliki. Ya, misalnya ya dari Jawa ya menampilkan kebudayaan Jawa, misalnya pakaian dari Jawa, kemudian tariannya, kemudian peninggalan-peninggalan yang ada di Jawa ya itu bisa ditampilkan ketika festival budaya. Bisa juga makanan khasnya. Nah, itu ya. Terus kemudian anak-anak ya, festival budaya ini ya juga untuk ajang ya atau sebagai wadah atau tempat ya untuk kita bisa mempelajari ternyata di daerah lain kebudayaannya itu menarik. Nah, ternyata budaya di daerah lain juga unik dan khas. Nah, ya itu juga sebagai tempat untuk kita bisa belajar budaya-budaya lain juga di festival budaya itu sebenarnya ya. Baik, untuk selanjutnya kalian bisa tulis ya. Bisa kalian tuliskan lagi. Nah, ini adalah IPA. Silakan kalian tulis dulu. Soalnya ditulis gak, Us? Iya, no, ditulis. Fungsi daun telinga adalah titik-titik.
Coba siapa yang mau menjawab? Apa fungsi dari daun telinga? Mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga, Us. Oh ya, gimana Mas Hilmi? Coba Mas Hilmi. Mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga, Us. Oh iya, good job Mas Hilmi ya. Betul sekali anak-anak ya. Jadi fungsi daun telinga adalah ya mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Nah, tapi ada juga ya fungsi daun telinga yang lain anak-anak ya, yaitu untuk melindungi telinga dari kotoran ya. Daun telinga juga dapat melindungi telinga dari kotoran. Nah, itu juga salah satu fungsinya dari daun telinga. Nah, pada pelajaran IPA kemarin kita belajar tentang bagian-bagian telinga ya, bahwasannya telinga kita ini anak-anak ya, indera pendengaran kita ini ya hanya bisa mendengar bunyi yang berapa frekuensinya? Siapa yang masih ingat? 20.000. 20.000 Hes. 20 sampai 20.000 Hes. 20.000 Hes ya, good job Mas Kian, Mas Hilmi ya. Betul ya. Jadi telinga kita hanya bisa mendengar ya bunyi yang frekuensinya 20 sampai 20.000 Hz saja. Nah, telinga itu tersendiri anak-anak, kemarin yang sudah kita pelajari ya, ada 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian Dalam. Ya. Nah, pada telinga bagian luar itu ada apa saja? Telinga bagian luar itu? Daun telinga, liang telinga, bagian telinga. Betul. Ya, betul sekali anak-anak ya. Jadi pada telinga bagian luar itu anak-anak ya, ada daun telinga. Ya, tadi daun telinga fungsinya sudah ya untuk mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga ya. Fungsi yang lainnya ya dapat melindungi telinga dari kotoran. Kemudian ada lagi lubang telinga. Ya, letaknya ini di pangkal daun telinga. Ini sebagai tempat masuknya bunyi. Kemudian ada juga liang telinga. Ya, yaitu ini penghubung antara lubang telinga dengan gendang telinga. Ya, fungsinya meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Kemudian pada telinga bagian tengah itu ada gendang telinga atau membran timpani. Terus ada juga 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Kemudian ada lagi saluran Eustachius, ya, yaitu saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Nah, pada telinga bagian dalam anak-anak ya, itu yang kemarin sudah kita pelajari, ada beberapa bagian juga ya. Di antaranya ada 3 saluran setengah lingkaran. Ada juga tingkap oval atau jorong yang bentuknya lonjong ya. Kemudian ada juga koklea atau rumah siput ya, bentuknya seperti siput gitu ya. Ini fungsinya adalah mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Kemudian ada lagi saraf pendengaran. Nah, itu adalah mata pelajaran IPA yang sudah kita pelajari ya, yaitu bagian-bagian telinga dan juga fungsinya. Nah, nanti kamu bisa pelajari lagi anak-anak pada rangkuman ya. Gambar telinga bagian luar itu seperti apa, gambar telinga bagian tengah itu seperti apa ya.
Nanti kamu lihat lagi pada PowerPoint ya, yang lebih jelas di PowerPoint. Nanti kamu lihat lagi untuk PowerPoint yang sudah Ustazah berikan ke kalian ya. Kemudian kita ke selanjutnya, Nana, silakan kamu tulis lagi. Ini agak panjang bahasa Indonesia. Ini kayaknya enggak usah ditulis apa ya. Ya, ini langsung kamu tulis saja anak-anak soalnya. Gagasan pokok pada paragraf tersebut terdapat pada nomor titik-titik. Nah, kamu tulis pertanyaannya saja ini. Gagasan pokok pada paragraf tersebut terdapat pada nomor titik-titik. Ustazah berikan waktu kamu 5 menit untuk membacanya. Nah, ditulis. Yang kamu tulis pertanyaannya saja. Gagasan pokok pada paragraf tersebut terdapat pada nomor titik-titik. Silakan saya berikan kamu waktu ya untuk kamu membaca dulu paragrafnya. Itu ada 4 ya, ada 4 paragraf. Kamu baca dengan teliti dulu. Yang pertama, paragraf pertama itu bunyinya bangsa Indonesia memiliki 6 agama resmi. Kemudian paragraf kedua, ke-6 agama tersebut adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Paragraf ketiga, keragaman agama di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Kemudian yang paragraf terakhir, keempat, Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan sesuai simbolnya. Nah, sesuai semboyannya ini maksudnya anak-anak ya, semboyan bangsa Indonesia bukan simbolnya ini ya. Sudah betulkan dulu. Bentar. Ini ya, jadi semboyan bangsa Indonesia ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda tetap satu jua. Silakan kamu baca dulu dengan teliti semua paragrafnya ya.
Oke, sudah dibaca anak-anak? Semua paragrafnya? Sudah? Sudah. Sudah, baik. Karena langsung pertanyaan gagasan pokok pada paragraf tersebut terdapat pada nomor berapa? Satu. 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 Betul. Ya, good job semuanya bisa menjawab ya. Jadi gagasan pokoknya ya pada paragraf di atas itu anak-anak ya terdapat pada nomor 1 ini ya. Bangsa Indonesia memiliki 6 agama resmi ya. Ini di sini ya, di paragraf yang pertama di sini. Nah, di paragraf yang pertama. Nah, kemarin kalian sudah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, gagasan pokok ini adalah ide utama ya. Jadi yang dibahas dalam bacaan itu apa sih? Nah, ya. Sebelum kalian menentukan gagasan pokok ya, kalian harus menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu anak-anak. Ya. Setelah kalian mencari kalimat utamanya yang mana ya, maka dari kalimat utama itu ditarik menjadi gagasan pokok. Nah, ya. Begitu juga dengan gagasan pendukung anak-anak ya. Jadi nanti kamu cari kalimat-kalimat penjelasnya dulu ya, setelah kalimat utama, kemudian kalian cari kalimat penjelasnya ya. Setelah diketahui kalimat penjelasnya ya, kamu bisa tarik untuk gagasan pendukungnya. Kira-kira pada mata pelajaran gagasan pokok dan gagasan pendukung masih ada yang bingung dan anak-anak? Enggak. Ada yang masih bingung? Enggak. Enggak ya. Jadi intinya ya gagasan pokok itu ya, apa sih yang dibahas dalam paragraf ya atau bacaan tersebut. Nah, itu gagasan pokoknya ya. Itu intinya ya, ide utama dari paragraf tersebut itu apa? Yang dibahas itu apa sebenarnya? Nah, itu ya adalah gagasan pokok. Kemudian kita ke selanjutnya anak-anak ya. Silakan bisa kalian tulis. IPS dulu. Silakan kalian tulis. Sebutkan cara menghargai dan menghormati keberagaman budaya di Indonesia. Ya, silakan bisa kalian jawab ya. Bisa kalian jawab dulu. Cara menghargai dan menghormati keberagaman budaya di Indonesia. Apa saja? Silakan bisa kalian tuliskan dulu. Ditulis 2 saja ya. 2 saja yang sekiranya kamu bisa hafal anak-anak. Nah, kamu pilih yang kira-kira kamu bisa menghafalnya.
Sudah anak-anak ketemu? Coba sekarang Ustaz ingin siapa yang menjawab? Mbak Sasa, coba Mbak Sasa. Menghormati semua pemeluk agama, senang berteman dengan semua suku. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Sasa. Jadi anak-anak ya, cara menghargai dan menghormati keberagaman budaya di Indonesia. Nah, caranya adalah bisa dengan menghormati semua pemeluk agama. Bisa. Boleh juga ikut memelihara dan melestarikan kebudayaan bangsa. Nah, kemudian senang berteman dengan semua suku. Nah, bisa juga kalian tuliskan tidak memandang rendah adat dan budaya lain. Nah, itu adalah beberapa cara menghargai dan menghormati keragaman. Ya. Kemudian ya, sikap menerima keberagaman suku bangsa itu apa saja? Siapa yang masih ingat? Sikap menerima keberagaman suku bangsa. Mbak Zerli, oke, apa Mbak Zer? Menerima bahasa, suku adat, istiadat, dan kesenian semua suku bangsa. Bersedia bergaul dan bekerja sama antar suku bangsa. Ya, good job Mbak Zerli ya. Jadi sikap menerima keberagaman suku bangsa itu bisa kalian lakukan dengan cara menerima bahasa ya atau adat istiadat semua suku, sikapnya kalian ya. Bisa juga sikap kalian yaitu dengan bersedia bergaul dan bekerja sama antar suku bangsa. Kemudian ya tidak menganggap lebih rendah terhadap suku bangsa lain. Nah, itu beberapa sikap menerima keberagaman. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan cara merawat cagar budaya? Ada yang mau menjawab cara merawat cagar budaya? Oke, Mbak Atif. Tidak membuat kotor, tidak coret-coret atau tidak mencoret. Oke, ya. Terima kasih Mbak Atif, good job ya. Nah, itu tadi beberapa caranya anak-anak ya. Kalian ya tidak membuat kotor ya misalnya ke museum, perpustakaan atau tempat peninggalan sejarah atau bangunan bersejarah ya. Kalian tidak membuat kotor, tidak mencoret-coret ya. Kemudian tidak mengganggu saat ada seni pertunjukan ya. Nah, memperlakukan dengan baik benda-benda seni tradisional. Nah, ya. Itu adalah beberapa cara merawat dan sekaligus melestarikan cagar budaya. Oke anak-anak ya, ini sampai IPS dulu untuk reviewnya. Nanti kita lanjutkan matematika dan juga SPDP ya. Setelah mata pelajaran olahraga ya. Ini sudah ditunggu sama Ustadz Danan. Ya, saya akhiri dulu anak-anak ya. Saya akhiri dulu untuk mata pelajaran tematik. Kita lanjutkan nanti. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
praktek. Dengar suaranya Rusdiana? Dengar. Dengar. Jelas atau putus-putus? Jelas. Rusdiana Jelas. waktu Jelas. 3 menit untuk kalian minum, makan snack, kamar mandi. Sudah kasih waktu 3 menit. 9 menit sih. Kenapa ya? Nah, yang baca lagi loh, Dek, baca. Oh, si Jin minum. Ya. Tripling so. Sorting. Izin boleh. Maaf. yang isi tidur siapa tadi? Mana apa? Baca iki lho, Dek, walike ya enak iki lho. Apa melayu nang lapangan saya, tak melayunan lah. Sak melayunan. Nah, tak omongane. Sudah 3 menit. Sudah 3 menit ya suaranya. Dengar suaranya Rusdiana? Dengar. Dengar. Jelas suaranya Rusdiana? Agak kurang kencang. Jelas. Jelas, Nanti kalau nggak denger bilang ya. Ini soalnya agak ini headsetnya waktunya beli kayaknya. Oh, suaranya nggak kedengeran. Nggak kedengeran? Masa nggak kedengeran? Dengar. Oh, dengar. Bentar ya. Kalau gitu nggak usah pakai headset aja. Dengar suaranya Rusdiana? dengar. Dengar. Itu jelas ini. Keras suaranya ini. Keras. Besar. Besar. Suaranya masih kecil? Ya. Enggak kan? Bantul. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua?
Alhamdulillah. Pada materi hari ini, kalian semua akan membahas tentang permainan sepak bola. Sebelum menginjak ke materi, Prof. Danang tanya dulu. Ada yang sakit atau flu atau batuk atau belum maem, belum sarapan, ada? Ya, Ini kita materinya sepak bola. Santai aja. Prof. Danang tanya dulu. Sebelum menginjak ke materi, Prof. Danang tanya, apa yang kalian ketahui tentang sepak bola? Bebas disebutkan bebas. Pokok yang berkaitan dengan sepak bola. Apa? Ayo. Olahraga pakai kaki. Dimainkan oleh 11 orang. Menendang bola. Tunjuk tangan. Mas Kenzi apa? Sepak bola itu apa sih, Mas Kenzi? Permainan bola ditendang. Nah, benar. Sepak bola itu bolanya ditendang. Benar. Mas Riko apalagi? Dimainkan oleh 11 orang. Nah, pemainnya berjumlah 11. Mas Kian, apa Mas Kian? Dimainkan dalam waktu 90 menit. Ya, benar. Dimainkan dalam waktu 90 menit. Apalagi Mbak Zerlina ada? Yaus. Apa? Apalagi? Ya. Mbak Atif mungkin. Apa Mbak Atif? Ayo, Mbak Atif tunjuk tangan ini. Apa? bertujuan memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Benar. Yang terpenting itu. Jadi tujuannya memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Tadi sudah sebutkan jumlah pemainnya 11 us. Benar. Waktunya 90 menit. Dimainkan menggunakan kaki. Benar. Tujuannya masukkan bola ke gawang lawan. Benar. Ada lagi? Mbak Juna? Permainan sepak bola berasal dari negara Inggris. Benar. Sepak bola itu berasal dari negara Inggris. Ingat-ingat ya. Bukan dari Brazil loh. Kalau Brazil itu negara yang menjuarai sepak bola dunia, menjuarai Piala Dunia. Terbanyak itu adalah Brazil. Kalau asal dari sepak bola itu berasal dari negara Inggris. Ingat-ingat. Jadi, Jangan tampilkan dulu. Apa sih itu sepak bola? Jangan tampilkan. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Os. Ini. Jadi sepak bola tadi kurang satu, permainan bola besar. Jadi sepak bola itu permainan yang dimainkan menggunakan bola besar, selain bola voli dan bola basket sepak bola. Lalu jumlah pemainnya ada 11 dan dimainkan dalam waktu 2 babak. Kalau basket kemarin dimainkan dalam waktu berapa babak, Mas Rasya? Ayo. 2 babak. Kalau basket kemarin berapa babak, Mas Rasya? 2. Mas Raul. 4. Kalau basket kemarin dimainkan berapa babak? Terus. Berarti. Kalau sepak bola kan 2 babak. Kalau basket dimainkan 4 babak. Jadi 4 babak. Dimainkan dalam waktu 2 babak. Yang tiap-tiap babak memiliki waktu 45 menit. Jadi kalau 2 babak 45 menit,
dikali 2 sama dengan 90 menit. Jadi waktu sepak bola itu 90 menit. Dan saat peralihan babak antara babak ke-1 ke babak kedua itu ada waktu istirahat. Dan saat waktu istirahat itu memiliki waktu 15 menit. Ini tadi sudah disebutkan Mbak Juna bahwasannya sepak bola itu berasal dari negara Inggris. Nah ini adalah tujuan. Jadi tujuan dari permainan sepak bola itu adalah memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Mas Hilmi mana Mas Hilmi? Ada nggak Mas Hilmi? Ada, Us. Nah, Mas Hilmi, semisal kamu main sepak bola, terus kamu berhasil memasukkan bola ke gawang lawan, itu artinya apa Mas Hilmi? Tercipta apa? Gol. Gol. Tercipta gol. Jadi Kemenangan. Jadi kalau kita berhasil memasukkan bola ke gawang lawan seperti gambar itu artinya gol. Lanjut, dari sini dapat disimpulkan bahwa permainan sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh 11 orang pemain dalam waktu 2 kali 45 menit, artinya 2 babak dikali 45 menit. Dan bertujuan memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan untuk memperoleh kemenangan. Ujanang tanya kepada Mas Haikal. Ada enggak Mas Haikal? Ada. Mas Haikal, induk organisasi sepak bola di Indonesia itu apa Mas Haikal? Kepanjangannya itu Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Kalau disingkat jadi? Gak tahu. Aduh. PSSI. Nah, PSSI. Itu PSSI. PSSI. Singkat jadi PSSI. Ujanang tanya kepada Mbak Keila. Mana Mbak Keila? Mbak Keila? Ya, Us. Dibantu sama Mbak Lintang. Apa? Mbak Keila dan Mbak Lintang tadi kan udah sebutkan kalau induk organisasi sepak bola di Indonesia itu adalah PSSI. Kalau induk organisasi sepak bola di dunia adalah Federation International de Football Association, disingkat menjadi FI. Nah, benar. Apa diulangi Mbak Keila? Benar Mbak Lintang itu benar apa? Ayo. Federation International The Football Association, disingkat menjadi FIFA. Disingkat menjadi FIFA atau bisa dibaca FIFA. Jadi induk organisasi sepak bola di dunia itu adalah FIFA. Ini sudah tampilkan logonya PSSI dan logonya FIFA. Set. Nah, jadi ini ingat-ingat ya, kalau di Indonesia itu namanya PSSI, kalau di dunia itu namanya FIFA. Untuk logo PSSI itu ada yang ada tulisannya PSSI yang pojok kanan bawah. Itu ada logonya PSSI. Terus yang sebelah kiri, pojok kiri bawah itu adalah logonya FIFA. Lanjut, gerak dasar dalam permainan sepak bola. Dalam permainan sepak bola itu terdapat 3 gerak dasar, 3 unsur gerak dasar, yaitu gerak non lokomotor, gerak lokomotor, dan gerak manipulatif. Mas Zaki ada enggak? Mas Zaki? Enggak ada Mas Zaki. Mas Alvin? Enggak ada. Ada. Mbak Amara enggak ada.
Ada, Us. Mbak Amara. Mbak Amara. Mbak Sasa. Mbak Askaila. Ya, Us. Mbak Sasa. Ya, Us. Mbak Sasa. Gerak non lokomotor. Contohnya apa, Mbak Sasa? Contoh dari gerak Apa, Us? contoh dari gerak non lokomotor adalah sebutkan satu. Gerak menekuk dan mengayunkan kaki. Ya, benar. Gerak menekuk dan mengayunkan kaki, Mas Kian. Benar. Wah, Mas Kian ini pinter ini. Wah, kamu baca rangkumannya Mas Danang ya? Gak. Andalan Mas Kian, sip Mas Kian, bagus. Mas Danang tanya kepada Mbak Mustika. Mbak Mustika, gerak non lokomotor itu adalah gerak tidak berpindah tempat. Kalau gerak lokomotor itu adalah gerak berpindah tempat. Contohnya mudah, berlari, berjalan, itu adalah contoh gerak lokomotor. Kalau gerak manipulatif itu apa, Mbak Mustika? Disebutkan berapa? Gerak manipulatif itu apa, Mbak Mustika? Menendang, melempar, menangkap. Nah, itu adalah contoh dari gerak manipulatif. Kalau pengertiannya gerak manipulatif adalah gerak yang Menggunakan alat. ya sih benar. Ini nanti dalam sepak bola itu ada 3 unsur gerakan ini. Nanti akan Us Danang bahas satu-satu. Yang gerak non lokomotor itu contohnya apa dalam permainan sepak bola. Gerak lokomotor dalam permainan sepak bola itu apa aja, dan gerak manipulatif dalam permainan sepak bola itu apa aja. Dan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu gerak non lokomotor atau gerak tidak berpindah tempat gerak tidak berpindah tempat. Dari permainan sepak bola, gerak tidak berpindah tempat itu ada gerak menekuk kaki, mengayun kaki, meliukkan tubuh, mengayun tubuh. Jika nanti ada soal, sebutkan 2 contoh gerak non lokomotor dalam permainan sepak bola, itu jawabannya ini. 4 contoh atau 2 contoh, contohnya ini: menekuk kaki, mengayun kaki, meliukkan tubuh, mengayun tubuh, itu contohnya ini. Lanjut. Untuk gerak lokomotor dalam permainan sepak bola itu jelas contohnya ada gerak berlari dan berjalan, gerak melangkah, gerak melompat ke depan, dan gerak meloncat ke depan. Bisa ulangi. Mbak Rosida, ada nggak Mbak Rosida? Ada. Mbak Rosida, gerak. Mbak Rosida mana Mbak Rosida ini? Kan aja. Mbak Naswa, ada nggak Mbak Naswa? Mas Nayaka, Usana mau tanya Mas Nayaka. Ada, Us. Ya, Mas Nayaka, gerak melompat menggunakan titik-titik kaki sebagai tumpuan. Berapa kaki gerak melompat itu? 1. 1, benar. Kalau gerak meloncat menggunakan 2. Wah, pintar. Lanjut. Yang ketiga yaitu gerak manipulatif dalam permainan sepak bola. Ini. Jadi dalam permainan sepak bola itu gerak manipulatifnya yang pertama gerak mengoper bola atau sering disebut dengan passing. Passing ini akan kita pelajari hari ini. Jadi untuk kelas 4
kita nanti akan belajar tentang gerak mengoper bola. Dalam passing atau mengoper bola, itu perkenaan kaki adalah kaki bagian dalam. Itu ada gambarnya. Jadi saat mengoper bola itu kakinya adalah kaki bagian dalam. Kenapa kok kaki bagian dalam? Karena dengan kita melakukan gerak mengoper bola atau passing menggunakan kaki bagian dalam, maka tingkat keakuratan bola itu menjadi tinggi. Jadi misal contohnya Mas Rasya menguasai bola, terus Mas Kenji minta bola. Mas Rasya oper bolanya. Lalu Mas Rasya menggunakan kaki bagian dalam saat mengoper. Itu nanti arah bola itu kemungkinan besar tepat kepada Mas Kenji. Tapi kalau Mas Rasya menggunakan kaki bagian lain, misal kaki bagian luar, itu arah bolanya bisa sedikit melenceng ke arah Mas Kenji. Jadi seperti itu. Ingat-ingat ya, menggunakan kaki bagian dalam. Untuk yang kedua yaitu gerak menghentikan bola atau controlling. Yang ketiga gerak menjudul bola atau heading. Yang keempat gerak menggiring bola atau dribbling. Dan dribbling ini nanti akan dipelajari saat kalian kelas 5. Untuk kelas 6 kalian nanti akan belajar tentang gerak menendang bola atau shooting. Jadi saat kelas 6 nanti Ustazah ngajari bagaimana sih caranya menendang bola agar bola itu bisa keras, bisa masuk ke gawang. Nah, itu nanti akan dipelajari di kelas 6. Sekarang disiapkan buku sama alat tulisnya. Kalian nanti menulis dulu. Setelah itu, setelah menulis, melihat video dan Ustazah tanya satu per satu. Silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya. Us, untuk hari ini ada tugas prakteknya enggak? Minggu kemarin ada tugas prakteknya enggak? Ada. Minggu kemarin ada. Kalau minggu kemarin ada, berarti minggu ini tugas prakteknya tidak ada. Jadi ini nanti tugasnya hanya menulis itu saja. Ya, silakan ditulis. Kelihatan soalnya? Kelihatan. Waktu menulis. Waktu menulis 15 menit. Boleh dijawab langsung, boleh. Ditulis soalnya dulu, boleh. Jawabannya di bawah juga boleh. Berapa Us waktunya Us? 15 menit. Tak kira 50 detik. Kalau terlalu cepat, Ustazah kurangi menjadi 10 menit. Jawabannya aja boleh. Sama soalnya ya. Nanti untuk tugas ini dikumpulkan maksimal hari ini enaknya jam berapa? 12 malam. Ya, 12 malam. Jam 12 malam. Waduh. Jam 1 siang Us. Malam. Jam 1. Jam 12 siang. 5 pagi, Us. Waktu kurang 1 menit. Kok 1 menit toh? Kurang 6 menit. Cepet men, Us. Kan 15 menit toh. 15 menit Us. 15 menit. Kurang 6 menit.
Oh, sudah. Wah, cepat banget. Sambil Dari nunggu temennya tadi kok. boleh dijawab dulu, nggak apa-apa, yang bisa jawab dulu. Yang bisa boleh dijawab dulu. Misal kalian bisa nomor 3, sepak bola berasal dari negara, nggak apa-apa dijawab dulu nomor 3. Terus kalau yang bisa nomor habis itu bisanya nomor 1 langsung habis 3 1 nggak apa-apa. Yang bisa jawab dulu ya. Ya Mbak Zerli. Terus nanti ada PowerPoint-nya. Apa? Nanti ada rangkumannya atau PowerPoint-nya. Ada. Udah dikirimkan kemarin. Yang rangkuman itu. Ya, yang rangkuman itu. Di situ ada itu. Enggak ada no, biasanya ngirimnya nanti no. Apa Mas Alvin? Tadi enggak ada ya sing video kah? Ada Mas Alvin yang paling ganteng sendiri. Oh, kayak Mas Kenzi lihatan kayak YouTuber beneran loh Mas Kenzi. Siap. Mas Kenzi, siap. Ya, ditunggu temennya dulu ya yang sudah selesai. Sudah selesai? Belum. Udah. Sampai nomor berapa? 5. 5 1 menit lagi. Nomor 5. Setelah ini Usdanang setelah ini lihat video dulu, Deng. Habis itu habis lihat video, Usdanang tanya 1 per 1. Yang nggak bisa jawab tak ilik kidik. Lek ilik iki kondi. Nanti enaknya Usdanang bacanya dari absen atas, bawah, apa tengah ya? bawah. Bawah. Apa? Bawah. Dari bawah. Ya. Bawah, atas, bawah. Katanya dulu absen paling bawah sendiri, ke atas, baru habis bawah, atas, lalu tengah. Nanti Usdanang pilih. Khusus Mas Kian, nanti pertanyaannya sudah. Mas Kian, Sudah. maupun sama Mas Kenzi pertanyaannya sulit nanti, wes. Aku udah gampang ya. Enggak. Oh, jujur. Sudah.
Mbak Zerin nanti juga gitu pertanyaannya Sudah? Lihat video dulu ya. Jangan proseskan dulu. Halo? Jelas videonya? Ini adalah gerak dasar passing. Ingat-ingat pakai kaki bagian dalam. Nah, arah belakangnya kan lurus. Itu videonya Ustaz Anang, Pak Us. Iya. Badannya tegak, rileks, dan pandangan ke arah bola. Kalau dipantulkan ke tembok seperti ini. Lemot Us. Mungkin Us. Kok video slow motion Us? Us itu jaraknya kedekatan Us. Oh iya. Besok buat video jangan tak jaraknya agak jauh. Us itu di video apa enggak? Tugasnya nanti nggak membuat video, tidak membuat video. Sekarang Danang tanya satu per satu. Mulai dari bawah dulu. Mas Aprilino Kian Heru. Pertanyaannya adalah pertinyi ini. Mas Kian? Ya Us. Kepanjangan dari PSSI adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Oh, benar. Lanjut kepada Mbak Zerlina. Pertinyi ini. Mbak Zerlina. Nah, Mbak Zerlina saat melakukan gerak passing atau gerak mengoper, perkenaan kaki adalah bagian titik-titik. Ada. Dalam. Kaki bagian Dalam. apa? Gelap. Dalam. Oh, dalam, kaki bagian dalam. Benar. Lanjut kepada Mbak Rosida. Mbak Rosida ada? Ada. Mbak Rosida, pertanyaannya. Induk olahraga sepak bola di dunia adalah Mbak Rosida. Dibantu Mbak Atif. Mbak Atif. Mbak Atif. Ya, Us.
induk olahraga sepak bola di dunia adalah Bu. apa? Induk olahraga sepak bola di dunia adalah FIFA. benar, FIFA. Lanjut ke atas. Mas Zaki ada? Oh, enggak ada Mas Zaki. Mas Alvin, mana Mas Alvin? Mas Alvin. Dengar suaranya Mas Danang, Mas Alvin? Ya, Mas Alvin. Sepak bola itu dimainkan berapa babak? Yo. 15. Sepak bola itu dimainkan berapa babak? Aduh, berapa babak Mas Alvin? Tahu aku nggak pernah main sepak bola. 2. Lanjut kepada Mas Lionel Rico Putra Fata Risa. Ya angel lagi pertanyaan nih. Mas Rico, kan sepak bola itu kan ada 2 babak. Nah, saat pergantian babak itu ada waktu istirahat. Berapa lama waktu istirahat saat jeda peralihan babak? 15. 15, benar. Lanjut kepada Mas Muhammad Rasa Raihan Ataya. Ini Mas Rasya. Ya. Sepak bola berasal dari negara Inggris. Jerman atau Brazil? Inggris. Loh, Jerman apa Brazil? Ayo. Berasal dari negara Jerman. Jerman apa Brazil? Inggris. Jawabannya Inggris, bukan Jerman atau Brazil ya. Mas Brazil. Mas Muhammad Haikal Mahfud Usdanang tanya, jumlah pemain dalam permainan sepak bola adalah 6 atau 5? 11 orang. Berapa? 6 atau 5? 11 orang. 11 bukan orang. 6 atau 5. Jangan tanya lagi. Sekali lagi. Mbak Kafila Junaita Hasani. Mana Mbak Juna? Kok dicapot? Mbak Juna, Usdanang tanya. Mbak Juna, sebutkan 2 contoh olahraga yang menggunakan bola besar. Pak. Ayo. Bisa dibantu Mas Muhammad Kenzi Alfa Rizky. Sebutkan 2 contoh bermain olahraga yang menggunakan bola besar. Sepak bola. Sepak bola sama satu lagi, apa lagi? Basket. Basket, benar. Pertanyaan terakhir untuk Mbak Askeila. Dengar suaranya Usdanang, Mbak Askeila. Mbak Askeila, pertanyaannya Usdanang. Sebutkan tujuan dari permainan sepak bola.
Yuk. Memasukkan bola Ah, ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. benar, masukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Itu tadi adalah materi kita tentang permainan sepak bola. Untuk minggu depan kita akan melakukan penilaian harian atau PH. Jadi saat pagi besok sudah review tentang permainan bola basket dan permainan sepak bola. Lalu setelah review sudah kirimkan linknya Google Form. Silahkan kalian mengerjakan PH melalui aplikasi Google Form. Ya. Isinya PH itu apa, Us? Isinya adalah permainan sepak bola dan permainan bola basket. Sampai ketemu di minggu depan. Setelah ini kalian sama Ustazah Ayu. Jika ada kurang lebihnya, Usdanang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesannya Usdanang, jaga kesehatan kalian, jangan sering-sering minum es, nanti bisa flu. Yang biasanya minum es, dikurangi dulu minum esnya, makan yang teratur dan istirahat yang cukup. Tetap berolahraga ya. Usdanang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Apa? Kilo siapa sing telepon? Baik, Ustazah lanjutkan ya anak-anak ya. Kita lanjutkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah lanjutkan anak-anak ya. Silakan bisa kalian tulis untuk soal selanjutnya, yaitu SBDP. Ini ya. Silakan kalian tulis SBDP. Tuliskan dua fungsi pola lantai atau formasi dalam tari. Dua saja ya, kamu tuliskan. Enggak jelas enggak. Kenapa? Ada apa?
Bisa kalian tulis untuk yang matematikanya juga ya. Sudah selesai? Sudah. Belum, Mus. Oke, baik anak-anak. Sudah, Us, izin minum. Sekarang yang SPDP. Ya, yang SPDP, tuliskan dua fungsi pola lantai atau formasi dalam tari. Apa saja, anak-anak? horizontal, lingkaran. Untuk menata gerakan tari, dua menciptakan kekompakan antar anggota penari. Oke, ya. Kalian pilih ya dari 4 macam formasi yang sudah saya sampaikan. Ada yang pertama formasi garis lurus atau disebut juga formasi horizontal. Terus kemudian yang kedua ada pola lantai atau formasi huruf V. Ya, ada juga formasi ya Mas Ekal, enggak apa-apa. Kemudian ada juga formasi lingkaran. Ya. Ada juga yang terakhir yaitu pola lantai yang membentuk garis zigzag. Disebutkan dua, Us. Ya disebutkan dua, itu sebutkan dua. Ya, tuliskan dua fungsi pola lantai atau formasi dalam tari. Ya, kamu bisa pilih dua saja. Nah, SPDP kemarin anak-anak ya kita sudah membahas pola lantai. Siapa yang masih ingat? Oh iya, yang disebutkan adalah fungsinya ya. Fungsi dari pola lantai yaitu untuk menata gerakan tari ya. Kemudian bisa juga ya pola lantai itu dibuat untuk memperindah tarian. Nah, bisa juga untuk menciptakan kekompakan antar anggota penari. Nah, itu adalah fungsi dari pola lantai atau formasi. Soalnya apa? Ya ini soalnya ini
Tuliskan 2 fungsi pola lantai atau formasi dalam tari. Fungsinya ya. Fungsinya untuk menata gerakan tari. Ya, bisa juga menciptakan kekompakan antar anggota penari ya, fungsinya pola lantai itu. Kemudian untuk memperindah tarian. Ya, itu. Coba siapa yang masih ingat apa itu pola lantai? Pola lantai adalah garis yang dilalui Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Ya, bagus Mbak Juna ya. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerakan tari. Nah ya, jadi ketika penari itu berpindah-pindah posisi ya itu ya. Kadang dia posisinya garis lurus, posisinya membentuk lingkaran, posisinya huruf V ya. Itu adalah pola lantai. Nah tadi untuk jenis-jenis pola lantainya sudah Ustazah sebutkan ya, ada 4. Ya, ada pola lantai garis lurus atau horizontal, ada juga zigzag, ada huruf V, ada juga posisi pola lantai atau formasi lingkaran. Pola lantai atau formasi ada yang ditanyakan? Enggak, Us. Enggak ya. Sekarang yang matematika coba. Yang matematika. Ya matematika 2/5, titik-titik 4/5. Tanda pembanding yang tepat untuk pecahan di atas adalah apa? Tanda pembandingnya kurang dari, lebih dari, atau sama dengan? Kurang dari. Kurang dari. Kurang dari ya. Kurang dari ya. Nah, untuk membandingkan pecahan anak-anak ya, kalian kemarin sudah belajar ya, bisa menggunakan gambar ya. Nah, bisa juga membandingkan pecahannya secara langsung ya. Apabila ada penyebut, ini contoh adalah yang penyebutnya sama ya. Sekarang apabila contohnya yang penyebutnya berbeda. Coba sekarang Ustazah berikan soal ya, kamu catat ya, kamu catat. Ustazah berikan soal. Ustazah berikan soal dulu. Empat per 5, kamu tulis 4/5. Titik-titik 3/7. Ini masih perbandingan ya. 4/5, titik-titik 3/7. Yuk silakan langsung kalian kerjakan. Nanti yang sudah selesai bisa angkat tangan. Oke, Mas Kakak. Mas Kakak jawabannya apa, Mas Kakak? Lebih dari. Lebih dari. Oke, caranya gimana, Mas? Coba dijelaskan. Disamakan penyebutnya. Disamakan Penyebutnya. Dikalikan menyilang. Dikalikan menyilang, Us.
Caranya adalah dikalikan silang ya. Caranya bisa dikalikan silang. Ya, apabila penyebutnya berbeda. Iya kan? Iya, caranya adalah, ya ini saya tulis, bentar. Ini saya tulis. Tunggu dulu ya. Tadi soalnya adalah 4/5. Bentar ya anak-anak ya. Saya masih tuliskan dulu ini. Empat per 5 titik-titik 3/7. Caranya adalah dengan mengalihkan silang. Berarti 4 dikalikan 7 itu sama dengan 28. Kemudian 5 dikalikan 3. Nah, sama dengan 15. Ya Allah. Atau saya bentar, saya mau nyoba yang pakai ini. Empat per 5, ya kan? Kelihatan nggak anak-anak? Nggak kelihatan, Us. Kelihatan. Enggak. Enggak. Ada ya, Enggak Us. kelihatan. Enggak ya. Ya oke. Ya tadi caranya gitu ya anak-anak ya. Ini caranya sebentar. Oh nggak kelihatan ya. Sebentar. Bentar anak-anak ini kok error sih. Oke, sekarang soal yang selanjutnya ditulis dulu. Oke. Tadi lebih besar ya. Ya sekarang kalian mengurutkan, coba mengurutkan. Ya, soalnya mengurutkan ya. Angkanya adalah pecahannya 2/6, 7/12. Diurutkan mulai dari yang terkecil. Nanti saya tuliskan di sini. Bentar.
Ada yang sudah ketemu hasilnya? Cuma ini tak, Us? Ya, diurutkan dulu itu ya, diurutkan angkanya adalah ya 2/6, terus kemudian 3/4. Saya Ustazah ini masih nuliskan ini. 3/4. Terus kemudian 7/12. Nah, kalau yang tadi itu lebih besar ya, caranya adalah dikalikan. Yang atas itu 4 dikalikan 7, 5 dikalikan 3. Ya. Sekarang yang kedua adalah mengurutkan, coba diurutkan. Ini adalah penyebutnya berbeda. Kalau kalian ketemu seperti ini, berarti disamakan dulu penyebutnya. Ngatung sih. Nanti ini dikirim atau enggak? Apanya, Mas? Soal matematikanya. Ini ditulis ini. Ini yang diurutkan dari yang terkecil. Dikirim atau enggak, Us? Dikirim atau enggak? Ditulis, Mas. Ditulis. Us boleh menjawab. Boleh. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Saya. Oh, Mas Hilmi. Oke, Mas Hilmi. Coba, ini kan harus penyebutnya harus disamakan dulu jadi berapa, Mas? 12. 12, oke. Yang 2/6 jadi berapa? 4/12. Oke, betul. Terus yang 3/4? 9/12. 9/12. Yang 7/12 tetap ya? Ya, Us. Oke, sekarang coba diurutkan dari yang terkecil. Hasilnya gimana? 2/6, 7/12, 3/4. Oke, saya tuliskan di sini ya. Yang pertama berapa, Mas? 2/6. 2/6. Kemudian? Yang kedua? 7/12. 7/12. 7/12. Terus yang ketiga? 3/4. 3/4. Oke. Ini betul ya anak-anak ya jawabannya Mas Hilmi. Nah, diurutkan dari yang terkecil itu hasilnya ya, yaitu 2 mulai dari 2/6, kemudian 7/12 dan selanjutnya 3/4. Oke, terima kasih Mas Hilmi ya, good job Mas Hilmi. Anak hebat ya Mas Hilmi ini. Nah, caranya adalah anak-anak ya, yang seperti tadi Mas Hilmi sudah sampaikan ya, disamakan dulu penyebutnya menjadi 12. Nah, setelah disamakan semua menjadi 12 ya, kemudian baru kamu ya bagi ya, kemudian dikalikan sama atasnya. Ya, 12 dibagi 6 ini 2 dikali 2 sama atasnya 4. Nah, ini juga semua disamakan dulu menjadi 12 ya. Kemudian baru yang diurutkan itu angka yang ini anak-anak. Ya, kemarin itu ada yang mengirimkan tugas ke Ustazah tapi masih
belum benar. Yang diurutkan itu yang sudah disamakan penyebutnya. Nah, kalau pertanyaannya 2/6, 3/4, 7/12, maka yang diurutkan ya angka ini lagi. Setelah kamu cari penyebutnya, disamakan ya, ketemu hasilnya yang diurutkan angka ini lagi. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham. Ya, berarti Ustaz akhiri untuk pembelajaran hari ini ya, untuk review hari ini, karena setelah ini nanti kamu mengerjakan penilaian harian ya. Baik, sebelum Ustaz akhiri kita berdoa dulu anak-anak ya. Oke, kita berdoa dulu. Semua dinyalakan dulu kameranya, mau Ustazah ambil gambar. Mau Ustazah ambil gambar dulu yuk. Mau Ustazah ambil gambar dulu yuk. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah ya, kita berdoa dulu anak-anak. Siap berdoa. Siap wahid isnain salasah arba'ah. Ud'ullaha jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibi